Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita yang sebelumnya kita bicara tentang masalah nama-nama malaikat. Ya. Nama-nama secara umum, ya. Kemudian nama-nama malaikat yang secara khusus. Ya. Nah, sebelum kita bahas tentang masalah sifat-sifat malaikat, boleh enggak seseorang ngasih nama anaknya malaikat? Nama-nama malaikat. Nah, boleh enggak? Ada khilaf deh, ada tafsirnya, bukan kemudian semuanya enggak boleh dan semuanya boleh. Yang pertama, memberikan nama malaikat itu ya kepada apa? Kalau kepada anak perempuan maka tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Nah, saya jelaskan di sini. Ya, disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ya, dalam kitabnya Mu'jamul Manahi Al-Lafdhiyah, disebutkan, para ulama menyebutkan zahir dari perbuatan memberikan nama malaikat kepada anak perempuan, maka ini merupakan perbuatan haram. Kenapa? Karena ini menyerupai kaum musyrikin. Dulu kaum musyrikin memberikan anak perempuan mereka nama malaikat, dan mereka mengatakan malaikat itu perempuan. Paham di sini? Makanya istilah kita tasyabbuh. Ya, ini dalilnya. Surat Az-Zukhruf ayat 19. Allah mengatakan, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Allah katakan, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang hamba Allah yang Allah sayangi itu ya sebagai anak perempuan. Ya, asyhadu khalaqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Allah mengatakan, ya, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat? Kenapa kok diklaim malaikat itu pernah perempuan? Kalau kesaksian mereka, dan akan mereka diperintahin pertanggungjawaban, akan ditulis kesaksian mereka. Maka dari sini, ya, kalau memberikan nama anak perempuan malaikat, maka ini merupakan tasyabbuh dengan kaum musyrikin zaman Rasulullah. Yang kedua, memberikan anak laki-laki nama malaikat, ada khilaf. Yang pertama, ada yang berpendapat makruh, dan ini ya diantaranya yang berpendapat makruh adalah Imam Malik dan ulama-ulama yang lainnya. Di dalam kitabnya Al-Muntaqa Syarhul Muwatta disebutkan masalah ini. Ya,
mereka berdalil diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ya, disebutkan di dalam kitab Syarhus Sunnah. Ya, kenapa? Karena bisa jadi seseorang menambahkan anaknya dengan nama malaikat, kemudian dia mencaci maki orang itu. Akhirnya apa? Sehingga terjadi pencacian terhadap malaikat. Ini yang kemudian ditakutkan. Makanya hukumnya apa? Makruh. Ya. Pendapat yang kedua, boleh, dan ini diambil oleh jumhurul ulama. Mayoritas ulama mengatakan diperbolehkan. Kenapa? Dalilnya banyak. Kenapa? Sebagaimana diperbolehkannya seseorang memberikan nama anaknya para nabi dan orang-orang saleh. Ya, mereka mengambil dalil ini. Ya. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda tentang tusammu bi ismi wala taqtanu bi kunyati. Ya. Berikan nama dengan namaku, kata Rasulullah. Makanya kemudian kalau kita ngasih nama anak kita dengan namanya Rasulullah SAW, itu baik, luar biasa. Rasulullah bukan menganjurkannya, tapi janganlah berikan kunyah dengan kunyahku. Jangan kasih nama kayak kunyahnya Rasulullah SAW, jangan. Bahkan Bani Israel dulu memperbolehkan menamakan anak mereka dengan nama-nama orang-orang saleh. Ya, makanya disebutkan apa? Ya ukhta Harun, maka abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Ya, ketika itu di zaman Nabi Harun, jauh sebelum zaman Nabi Isa. Namun ketika itu para sahabat bertanya tentang penamaan ini, maka Rasulullah mengatakan innahum kanu yusammuna anbiya'ihim was-salihina qablahum. Makanya dikatakan apa? Sesungguhnya dulu mereka memberi nama dengan nama-nama para nabi dan orang-orang saleh di antara dari kaumnya sebelum mereka. Jadi mereka itu memberikan nama anak-anak mereka dengan nama para nabi dan orang-orang saleh. Makanya ini sudah terjadi, sebenarnya sudah lama. Dan ini diantara dalil-dalil membolehkan, ya, kita memberikan nama malaikat, dan ini diambil oleh jumhur para ulama. Nah, sekarang sifat malaikat, sifat fisik yang insya Allah kita akan pelajari hari ini beberapa hal, ya, supaya kita paham bagaimana fisik malaikat yang digambarkan di dalam Quran ataupun Sunnah. Karena banyak orang yang kemudian salah persepsi. Yang pertama, malaikat itu secara jelas diciptakan dari cahaya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, khuliqatil malaikati min nur, ya, wa khuliqal janu min marijim min nar, wa khuliqal adamu mimma wusifa lakum. Disebutkan, ya, bahwa diciptakan malaikat dari cahaya. Kemudian diciptakan jin itu dari api yang menyala-nyala. Ya. Kemudian diciptakan manusia sebagaimana yang disifatkan kepada kalian. Ya, manusia kayak gini sudah. Ya. Nah, istilahnya malaikat ini, ya, pertama diciptakan dari cahaya. Yang kedua, bentuknya apa? Bentuknya bukan fisik kayak kita. Paham ya? Tapi dia modelnya roh. Tahu ya? Beda antara fisik dengan roh. Kalau roh itu kita tahu bagaimana gambarannya secara global aja roh. Ya. Karena kalau fisik itu kayak kita memiliki daging yang diciptakan secara fisik seperti ini siapa? Manusia sama binatang. Jelas di sini. Makanya Ibnu Hajar menjelaskan waqad waqa'a ittifaq alla annal malaikah makhluquna wa hum arwah. Ya, sudah disepakati oleh para ulama bahwa malaikat itu, ya, mereka adalah makhluk Allah Azza wa Jalla, ciptaan Allah, dan mereka adalah arwah, kumpulan roh-roh. Ya, kemudian Ibnu
Battah mengatakan baqad akhrajana annal malaikah samadun rauhaniyun la ajwafa lahum. Disebutkan bahwa Allah SWT telah mengabarkan bahwa para malaikat itu adalah samad, tidak ada rongganya. Makanya modelnya apa? Roh dia. Kalau kita kan enggak, jelas ya, berongga. Ya. Kemudian juga ya, malaikat ini dikatakan bahkan yang lebih ngeri lagi, naudzubillah min dzalik. Anda tahu, orang-orang filsafat mengatakan malaikat itu cuma ada di pikiran saja. Ya, dia tidak berada di alam nyata. Ini dikatakan oleh siapa? Orang-orang filsafat. Mereka mengatakan malaikat itu fideh. Ya. Digambarkan di pikiran. Makanya kemudian dibantah masalah ini oleh Syekhul Islam Taimiyah di dalam Majmu' Fatwanya. Ya. Padahal yang benar adalah malaikat ya, itu merupakan roh yang tentunya punya fisik. Gak roh itu? Punya. Tapi fisiknya nggak sama dengan fisik yang ada jisimnya, badannya. Badan secara kayak kita gini. Beda ya. Jadi kita harus pahami, jangan samakan. Bahkan kalau malaikat punya sayap pun, sayapnya jangan samakan dengan sayap burung, karena berbeda. Karena itu ada jisimnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah malaikat itu punya sayap. Ya, sebagaimana Allah mengatakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'il malaikati rusulan ulil ajnihati mathna wa thulatha wa ruba'. Allah mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Ya. Fatir samawat dan Maha Penyayang. Fatir samawat itu siapa? Nah, yang menciptakan apa? Langit dan bumi, wal ard. Ja'ilil malaikati rusula, menjadikan malaikat sebagai utusan. Ya, memiliki sayap 2, 3, bahkan Allah tambahkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan innal malaikah la tad'u ajnihataha ridha talibil ilm. Sesungguhnya malaikat itu akan membentangkan sayapnya ridha kepada penuntut ilmu. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan tentang malaikat Jibril, berapa sayapnya? 600. Ya, walahu sittu mi'ah janahi kulli janah minha qad saddal ufuq. Ya, dia punya 600 sayap, setiap sayapnya bisa nutupin ufuk. Jadi antara langit sama bumi tutupin sama dia. Ya, dengan satu sayapnya aja. Bahkan antum tahu bapaknya Jabir bin Abdullah yang meninggal di perang Uhud, namanya Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ada seorang wanita yang menangisinya. Ya, ketika wanita itu menangisi, maka Rasulullah SAW memberikan kabar dengan mengatakan tabkina aw la tabkin, kalian nangis atau enggak nangis, ya. Mazalatil malaikah tudilluhu bi ajnihatiha. Malaikat itu masih apa? Masih menaungi dia dengan sayapnya sampai kapan? Hatta rafa'tumuh, sampai kalian ngangkat jenazahnya. Ya. Anda bisa bayangin. Dan Jabir bin Abdullah ketika ditinggal Abdullah bin Haram, ya, Abdullah bin Haram ini pesan sama anaknya. Apa pesannya? Dia berpesan, jaga adik-adikmu perempuan. Jadi Jabir bin Abdullah ini anak pertama, ya, sedangkan dia punya saudara-saudara perempuan semua. Akhirnya apa yang terjadi? Bagaimana Jabir bin Abdullah untuk menunaikan, ya, wasiatnya bapaknya? Dia menikahi janda. Sampai kemudian sahabat yang lain mengatakan, engkau bisa menikahi perawan, kenapa kok engkau menikahi janda? Kalau aku menikahi perawan, bagaimana nanti adik-adikku? Makanya dia menikahi janda supaya apa? Bisa ngurusi adik-adiknya. Sampai dia mengorbankan sampai seperti itu, ya ikhwah.
Lihat bagaimana kemudian berbaktinya para sahabat. Makanya subhanallah, ini terjadi di antaranya kisah-kisah ya orang-orang para syuhada perang Uhud. Banyak kisah yang lainnya. Kemudian ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah, malaikat juga punya tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusahum. Ya, sedangkan malaikat itu ya memukul dengan tangannya sambil mengatakan keluarlah nyawamu. Ke siapa ini mukulnya? Ke orang kafir, orang-orang yang su'ul khotimah. Ya, mereka akan diperlakukan seperti ini. Kenapa malaikat mengatakan ini? Karena digambarkan pada waktu itu ya, orang yang mereka ketika melihat janji Allah berupa neraka, maka di dalam tubuh itu lebih baik. Walaupun sakaratul maut itu rasanya sangat sakit luar biasa. Bahkan digambarkan ya, Umar bin Khattab pernah tanya sama sahabatnya, digambarkan kayak orang kemasukan ranting di tenggorokannya, kemudian keluar duri di setiap sarafnya, ketancap duri, kemudian ditarik sama orang yang paling kuat di antara kalian, rantingnya itu. Sakit kayak gitu, tapi badannya, rohnya lebih milih untuk berada di badan daripada keluar dari badan. Makanya malaikat itu harus apa? Harus mukuli di sebuah riwayat kepala dan apa? Dan tangannya. Dipukuli gimana caranya supaya keluar dari badannya. Nah, kejadian ini ya ikhwah, ya, dipukuli kepalanya ini tadi, itu yang menjadikan akhirnya roh itu keluar karena dia merasa kalau di luar lebih sakit dibanding dengan di dalam. Dia keluar tambah tersiksa. Karena memang kita sudah pernah menjelaskan kan perjalanan roh bagaimana. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan bi'aidi safarah. Bi'aidi safarah ini di tangan para penulis. Yang dimaksud adalah malah malaikat penulis catatan amal. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waktu itu mereka ngeluh kepada Nabi SAW. Apa keluhannya? Dikatakan inna idza ra'ainaka raqat qulubuna. Kami kalau melihatmu itu hati kami jadi lembut. Kenapa? Wa kunna min ahlil akhirah. Kami menjadi penghuni akhirat. Jadi memikirkan akhirat terus, takut tentang neraka, berharap surga. Kalau di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa idza faraqnaka jabatna ad-dunya. Kalau kami berpisah sama engkau, maka kami mulai takjub sama dunia. Sampai apa? Wasyamamna an-nisa wal aulad. Kami pun mencium ya istri-istri kami dan anak kami. Kenapa? Mulai berpikir dunia. Ya, kok berubah? Depan istri anak berubah, kayak kita lah, ya. Bicara di masjid, ikut kajian, mulai mikirin akhirat, berharap husnul khotimah. Masuk ke rumah satu langkah, mulai ketemu anak yang lucu-lucu, mulai, waduh kalau meninggal sekarang jangan dulu. Kira-kira gimana? Ini terjadi ya ikhwah, bukan nggak terjadi, tapi Rasulullah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, lau takununa, ya, lau annakum takununa ala kulli halin alal hal lati antum alaiha indi, kalau kalian selalu seperti ya kondisi yang kalian ada di sisiku, yaitu apa? Suka mikirin akhirat, la safahat kumul malaikatu bi akufiha. Dikatakan kalian akan dijabat tangan kalian oleh malaikat kalau lagi mikirin akhirat. Kebayang nggak? Tapi pertanyaannya, apakah manusia bakal seperti itu terus? Maka kemudian bahkan dikatakan apa? Lazaratkum fi buyutikum. Malaikat bakal menziarahi rumah kalian. Tapi ya,
lau lam tudnibu, kalau kalian tidak berbuat salah, la ja'allahu biqaumin yudnibun kay yaghfira lakum, Allah akan mendatangkan kaum yang berbuat dosa supaya Allah ngampuni mereka. Kenapa? Ngapain nih? Orang nanti tobat. Jadi kalau kalian lagi mikirin dunia kepeleset, ya, Allah senang dengan taubat kalian kalau kalian bertobat. Jadi nggak ada manusia yang sempurna ya ikhwah. Makanya sampai dikatakan oleh Syekh Albani, ya, menjelaskan hikmah diciptakannya manusia. Manusia sama malaikat itu Allah garis. Garisnya di mana? Allah garis di mana manusia bakal berbuat dosa. Ya. Makanya ya dikatakan, nih saya jelaskan. Penjelasan ini ya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi disebutkan, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian akan berbuat dosa. Kapan? Lailan wa nahara, siang malam kalian berbuat dosa. Maka kemudian Allah mengatakan apa? Mintalah ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Penjelasan ya tentang hadis ini, maka disebutkan seseorang itu ketika mereka berbuat dosa siang malam. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya kira-kira? Hikmahnya adalah supaya kita ini segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pada dasarnya lafaz yang paling Allah cintai, doa yang paling Allah cintai adalah istighfar. Nah, dan kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia ini seseorang yang mudah berbuat dosa? Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala nih mencintai hamba-hamba yang kemudian bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian itu kan berbuat salah siang malam. Ya. Wa ana aghfirud dzunuba jami'a. Aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ya, mintalah ampun kalian kepada aku akan ampuni. Nah, kemudian Syekh Albani mengatakan kul insan yukhti. Ingat, manusia itu pasti berbuat salah. La majal li bara'ati minal khata. Enggak ada. Ya, enggak ada kesempatan di mana kita bakal bersih total dari dosa. Setiap hari kita dalam posisi maksum, enggak ada. Diampuni sama Allah ya, tapi kalau kemudian nggak buat salah sama sekali nggak mungkin, mustahil. Namanya juga manusia. Kenapa? Li'anna Allah azza wa jalla hinama khalaqal malaikah wa khalaqa basharan faqad qadara ala haula'il bashar ayyukhti'u raghma anfuhum. Dikatakan ya bahwasanya ketika Allah menciptakan malaikat sama menciptakan manusia, Allah garis. Kenapa? Manusia itu ditakdirkan bakal berbuat salah. Mau gimana mereka tetap itu bakal terjadi. Jelas di sini, makanya kemudian la yumkin ayat takhallas. Enggak mungkin dia akan apa? Benar-benar bersih ya. Contoh nih, dalam sehari clear sama sekali enggak berbuat salah, enggak ada. Ya. Kenapa? Li'annahu insanan laisa malakan. Karena dia itu adalah manusia, bukan malaikat. Yang nggak berbuat salah siapa? Malaikat nggak berbuat salah. Selama kita masih jadi manusia, maka kita bakal apa? Kepeleset. Tapi Allah kepingin yang terbaik adalah yang taubat dan istighfar. Allah senang luar biasa nerima taubat hambanya.
Bukan berarti kemudian kita harus maksiat terus. Enggak. Sifat kita ini gampang lupa, gampang salah. Ya. Tapi apa? Allah senang hamba istighfar. Kalau mereka tobat berarti mereka dekat terus enggak sama Allah. Mereka minta tolong enggak sama Allah terus setiap saat. Itu yang Allah senangi. Allah senangnya kita balik terus. Ya, kepleset balik. Allah senang kita baliknya. Ya. Karena kalau manusia sempurna malah tambah mengerikan. Mereka jadi apa? Orang yang enggak butuh sama Allah. Karena sombong. Ya. Kenapa? Di dalam diri kita ada yang enggak dipunyai malaikat. Apa itu? Hawa nafsu. Itu enggak punya. Hawa nafsu ini, ya, begitu dia kelihatan sempurna, dirinya ngerasa jadi orang yang baik, maka mereka akan menjadi orang yang sangat mengerikan. Yaitu apa? Lupa sama pemberinya. Jelas? Paham di sini? Tapi kalau kita ngerasa salah, kita bakal jadi makhluk yang lemah. Akhirnya cari siapa? Cari yang bisa nyelesain. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Itu sifat nafsu, ya. Ketika kemudian pada tempatnya mereka ngerasa lemah, baru mereka akan pergi. Makanya kadang-kadang manusia ini kalau sudah mulai lemah, yang jadi masalah sih apa? Toleh kanan, toleh kiri, nggak langsung ke atas. Kalau langsung ke atas, selesai. Betul nggak? Begitu toleh kanan, toleh kiri, masalahnya tambah menjadi, kemudian dia tambah hina. Antum minta tolong terus sama orang yang sama. Antum kelihatan terhormat gak? Hina antum. Sudah hina, habis gitu punya utang jasa lagi. Betul gak? Yes. Oke. Lanjut lagi. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian malaikat punya apa? Punya hati. Kalau istilahnya kita jantung. Paham ya? Itu dipunyai sama malaikat. Jangan salah. Allah mengatakan la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Allah mengatakan, dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang-orang yang telah diizinkan memberikan syafaat. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, hatinya siapa? Malaikat. Ya, maka di sini malaikat punya apa? Punya hati. Tapi tentunya hatinya beda sama hati kita. Kalau kita hatinya dialirin darah, ada katup dan lain sebagainya. Malaikat enggak. Kemudian malaikat punya telinga sama pundak. Hadis ini menceritakan tentang malaikat penjaga arsy. Antum tahu? Dikatakan, ya, udhina li an uhadditha an malaikati minal malaikati min man hamalatil arsy. Ya, dikatakan aku diizinkan untuk menceritakan kepada kalian tentang malaikat di antara malaikat yang memikul arsy. Antum tahu besarnya seberapa? Inna ma baina syahmati udhunihi, daun telinganya sampai ila atiqihi, sampai ke pundaknya, ya, masirata sab'i mi'ah amin, 700 tahun dari mulai telinga ke pundaknya. Ya. Jadi kalau kita di depan malaikat kayak gitu, jadi apa kita? Bolo-bolo mikroba, kayaknya lebih kecil lagi daripada mikroba kita. Paham di sini? Alias nggak kelihatan sama sekali. Ya, ini dia. Kemudian malaikat itu punya mata, ya. Karena dalam hadis Nabi SAW dikatakan seakan-akan kedua matanya adalah dua bintang yang bersinar. Kaukabani durriyan. Ya, malaikat itu juga bisa menjelma yang dalam hadis Nabi SAW yang paling terkenal adalah jadi siapa sahabat yang diserupai sama malaikat? Dihya al-Kalbi. Ya. Tapi apakah malaikat jelma jadi Dihya al-Kalbi terus? Enggak. Hadis Nabi SAW ketika menceritakan masalah iman, Islam dan ihsan, jelma jadi siapa? Arab Badui.
Ya, kalau jelma jadi sahabat dia Al-Kalbi. Tapi begitu nyampaikan jelma jadi Arab Badui tentang masalah ketika atakum yu'allimakum dinakum. Sesungguhnya dia Jibril yang mendatangi kalian supaya mengajarkan kepada kalian agama kalian. Kenapa? Pada waktu itu Umar bin Khattab memberikan kata-kata la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Ya, tidak terlihat bekas perjalanannya, tapi kami nggak tahu siapa ini. Kalau bentuknya di Al-Kalbi tahu nggak? Tahu, mereka kenal sahabat di Al-Kalbi tahu. Tapi ini nggak bentuk itu, bentuk Arab Badui secara umum. Dan bahkan ketika malaikat menjelma, kita contoh tariklah di zamannya Nabi Lut. Nabi Lut ketakutan nggak? Karena penjelmaannya sempurna ya ikhwah. Ya, tahu kenapa ketakutan Nabi Lut? Ada yang bisa jawab? Jadi laki-laki ganteng, Nabi Lut ngelihatnya ketakutan. Apa yang ditakutkan? Persis, kaumnya. Kenapa? Beringas. Oh ini makan mereka ini. Ya, jadi dan Nabi Lut tahu nggak kalau itu malaikat? Nggak tahu. Kalau tahu Nabi Lut nggak bingung. Nah, orang malaikat bisa melindungi dirinya sendiri. Kenapa harus takut? Karena nggak ngerti. Waduh, kata Nabi Lut apa? Ini hari yang berat. Antum bisa bayangin nggak? Ya, ini dalilnya. Disebutkan. Sebentar. Ya, surat Hud ayat 77. Di mana Allah mengatakan walamma ja'at rusulna lutan si'at bihim wa daqa bihim dar'a wa qala hada yaumun 'asib. Ya, dan tatkala datang utusan-utusan kami, datang malaikat kepada Nabi Lut dengan wujud yang luar biasa, gantengnya luar biasa. Ya, mulai Nabi Lut ngerasa susah, dadanya sempit. Kenapa? Karena Nabi Lut punya tanggung jawab buat ngelindungi tamunya. Kata Nabi Lut, ini hari yang apa? Berat. Nah, terus gimana nih? Masyarakat begitu banyak, Nabi Lut sendirian buat ngelindungi ini. Nah, pertanyaannya, kapan mulai Nabi Lut apa? Mulai tenang. Ya, karena tahu, ini kalau ketahuan istrinya bocor. Bener, begitu istrinya kemudian, tahu nggak ada kabar gembira apa? Datang tamu ganteng-ganteng, langsung kayak orang begitu ini langsung beringas. Datang, ayo cepat keluarin cepetan. Itu ngerinya ya, akhwah. Nah, makanya para nabi itu ngadepin cobaannya, kita nggak ada apa-apanya, dicaci maki sama orang, ini nggak ada sepernya sama sekali, karena mereka menghadapi kaum yang sangat-sangat luar biasa. Maka sampai kemudian apa dikatakan, dakwah kami ini tidak membuat mereka jera, malah tambah jauh. Iya, tambah ngomong disumpel kapas. Tentu bisa pengen. Jadi ngomong, ya mau ngomong kayak gimana pun ketolak. Ini yang terjadi. Tapi begitu Allah SWT ya menjelaskan di ayat yang lain di mana Nabi Lut kemudian mulai tenang. Di mana? Ini dia. Surat Hud ayat 81. Di saat itu akhirnya Nabi Lut tenang dengan mengatakan apa? Qalu ya Lut inna rusul rabbika la yasilu ilaika. Kami ini adalah utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan pernah mengganggu kami. Baru kemudian Nabi Lut akhirnya tenang. Datang diantaranya siapa? Malaikat Jibril. Karena yang dikatakan, diriwayatkan, yang ngangkat tanahnya penduduk itu, kemudian membalikkan itu sayapnya malaikat Jibril. Cuman satu sayap doang. Buat ngangkat satu daerah segede itu. Kira-kira yang jadi kaum Sodomnya berapa daerah? Yang jadi penduduk yang saling suka sama suka laki-laki sesama jenis berapa daerah? Sodom itu tempatnya Nabi Lut. Tapi yang kena berapa?
8 kota. Bukan cuma satu loh. Jadi Sodom ini awalnya, kemudian karena suka ngerjain daerah sebelahnya terjangkit semua. Daerah sebelahnya ngerjain daerah sebelahnya lagi. Jadi 8 kota ini semua berjejeran. Karena kebiasaan kaumnya Nabi Lut, setiap datang orang ya bukan dari kaumnya lewat, dilempar batu yang kena ke orang itu, siapa dia boleh ngerjain di tempat lagi ya. Ini sekilas. Balik lagi. Sebentar. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nah, bahkan ceritanya Nabi Musa. Malaikatnya diapain? Antum tahu, sampai malaikatnya kemudian curhat sama Allah. Nabi Musa ini ya, nabi yang secara fisiknya luar biasa, bukan kuat lagi. Nabi Musa itu ngasih pelajaran kepada orang-orang Kipti ya, orang-orang Mesir asli ya, itu ngasih pelajaran biasa padahal. Fawakazahu Musa, kita mukul ya. Orang kan mengatakan apa? Mau rumah sakit atau kuburan? Kalau Nabi Musa langsung kuburan. Faqada alaih. Nabi Musa itu biasa, tapi biasanya Nabi Musa itu membuat orang jadi plak, langsung berangkat. Ya, makanya kemudian ketika malaikat menjelma mendatangi Nabi Musa, apa yang terjadi? Maka di saat itu ya menemui Nabi Musa, ketika menemuinya dipukul, ditamper sampai akhirnya apa? Matanya keluar. Setelah matanya keluar, akhirnya malaikat maut ini yang datangi malaikat maut balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Menyembuhkan dia matanya. Kemudian diperintahkan buat apa? Nabi Musa, kalau nggak mau mati ya udah, suruh meletakkan tangannya di domba. Seberapa banyak bulu yang kena di tangannya tadi ya, maka kemudian nyawanya bakal dia hidup sekian tahun sesuai dengan bulunya tadi. Kemudian terakhir Nabi Musa bertanya, nah kalau setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu mati. Kalau sudah mati ya udah, sekarang aja ambil. Paham di sini? Setelah sekian banyak lama, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mati. Ya sudah, ambil aja sekarang. Ini yang terjadi ya ikhwah. Waktu itu malaikat menjelma menjadi apa? Manusia. Makanya dipukul keluar matanya terluka. Ini yang terjadi. Ya. Kemudian malaikat itu bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa malaikat ini jenis kelamin tertentu. Tidak. Ya. Disebutkan oleh Sa'id Ibn Musayyib, ya, seorang tabi'in mengatakan al-malaika laisu dzukuran wala inatha. Malaikat itu bukan laki-laki bukan perempuan. Kenapa? Wala ya'kuluna wala yashrabuna wala yatanakahun. Ya, wala yatawalladun. Dikatakan malaikat itu enggak apa? Enggak makan, enggak minum, juga enggak nikah. Dan enggak melahirkan. Ini menunjukkan bahwa malaikat bukan laki-laki dan bukan perempuan. Makanya ketika datang malaikat kepada Nabi Ibrahim, karena sebelum datang malaikat kepada Nabi Lut, datang dulu kepada Nabi Ibrahim. Ya. Didatangkan dengan apa? Dengan sapi bakar. Antum tahu? Dikasih malaikatnya. Begitu enggak pegang, langsung Nabi Ibrahim ketakutan. Karena tahu ini bukan manusia. Kata Nabi Ibrahim apa? Ala ta'kulun, kalian enggak makan. Begitu enggak dipegang makanannya sama sekali, langsung Nabi Ibrahim tahu ini jangan-jangan bukan manusia. Bener, ternyata malaikat. Jangan takut katanya. Karena tahu yang enggak makan itu, yang makan itu adalah manusia.
Kemudian malaikat tidak makan dan tidak minum. Inilah yang dimaksud surat Ad-Dariyat ayat 26 sampai 28. Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Ya, faragha di sini adalah masuk kepada keluarganya, dan itu enggak lama. Padahal datang dengan sapi gemuk. Sapi gemuk caranya gimana? Dikasih apa istilahnya? Rusuk Sapi itu kan ada badannya, ada tulang-tulangnya, ada rusuk itu ya. Iga. Datangnya dengan keluarnya cepat loh. Gimana caranya? Sapi utuh ya disembelih, kemudian iganya bagi dua. Itu yang dibakar. Karena dikatakan faragha di sini itu enggak lama. Kemudian datang dengan daging sudah daging bakar ya. Dibakar sebentar, matang langsung dikasihin sama mereka. Tapi ternyata Ternyata enggak dimakan. Sampai akhirnya dikatakan fa'aujasa minhum khaifah. Maka mulai ketakutan. Maka kemudian kata malaikatnya apa? Qalu la takhaf. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Maka disinilah istrinya dapat kabar gembira kalau bakal hamil. Siapa istrinya? Istri yang pertama siapa? Sarah. Akhirnya Sarah kaget-kaget. Saya ini sudah tua, sudah menopause, suami saya juga sudah tua. Umur istrinya waktu itu berapa? 80 itu istrinya. Suaminya 90 lebih. Hampir 100. Antum bisa bayangin ya, saya ini sudah tua. Dari situlah kejadian kagetnya Sarah persis kayak kagetnya siapa? Nabi Zakaria ketika dikasih anak sedangkan istrinya sudah menopause. Maka dikatakan apa? Dari mana engkau kagum? Padahal Allah Maha Ampun. Ya. Kemudian lanjut lagi, malaikat itu enggak selamanya hidup. Bisa mati. Sebagaimana Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa. Ya, jiwa di sini siapa? Semua, jin, malaikat semua pasti merasakan kematian. Pertanyaannya, yang mati terakhir siapa? Malaikat peniup sangkakala. Terakhir. Dan siapa yang dihidupin duluan? Sama, malaikat peniup sangkakala dihidupin. Kemudian dia meniup, balik lagi normal. Di saat itu mulai bangkit. Paham di sini? Di saat semua mati baru Allah mengatakan, sekarang siapa Tuhan yang berada di seluruh alam? Ini yang terjadi ya ikhwah. Makanya Allah mengatakan apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, kayaknya waktunya sudah habis, kita akan bicara tentang sifat akhlak malaikat. Insyaallah biidznillah di pertemuan berikutnya. Setelah sifat akhlak malaikat selesai, kita bicara tugas malaikat secara detail satu-satu. Karena tugas malaikat itu yang kita bukan sekedar kita tahu. Ada malaikat khusus yang cuma berjalan-jalan di bumi. Ya, ngapain? Doain. Jadi malaikat ini banyak tugasnya. Nah, bagaimana detailnya? Insya Allah setelah kita bicara tentang akhlaknya malaikat, maka kita akan berbicara tentang tugasnya malaikat satu-satu secara detail. Supaya kita paham, ternyata ada malaikat ini. Ada malaikat yang kemudian ngapain jalan-jalan di bumi? Nyari majelis ilmu.
begitu ada majelis ilmu, maka kemudian malaikat mengatakan, nah yang kalian cari ada di sini, kumpul. Dan ngapain? Membentangkan sayapnya. Makanya dikatakan apa? Ridho terhadap para penuntut ilmu. Makanya di antara hadis Nabi SAW dijelaskan, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum, ya, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ngapain? Yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasuna bainahum, kemudian saling mengajarkan, belajar satu dengan yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan ketenangan. Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan rahmat kepadanya. Wa haffathumul malaikah, itu yang dimaksud. Dan malaikat membentangkan sayapnya menaungi orang ini. Ya. Jadi malaikat yang keliling di bumi, nyari mana majelis ilmu. Tugasnya buat itu. Makanya, tapi Allah SWT nggak bakal ngutus malaikat, nggak bakal malaikat melakukan sesuatu kecuali atas perintah Allah SWT. Karena sifatnya dengan mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka Allah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka langsung mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Makanya sifatnya apa? Malaikat itu sifatnya taat luar biasa, nggak pernah maksiat. Tapi ada malaikat yang kemudian Allah jadikan sebagai ujian. Siapa dia? Harut Marut. Ya, tempatnya di mana? Babilonia. Ada dalam surat Al-Baqarah. Ya. Wa ma unzila dikatakan apa? Illa bi Babila Haruta wa Marut. Illa bi Babil. Babil di sini maksudnya apa? Babilonia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Malaikat malaikat Harut Marut itu sudah ngasih tahu. Tidaklah mengajarkan seseorang tentang apa? Sihir. Jadi sihir pertama kali terjadi di posisi itu, diajarin. Kecuali mengatakan kami ini ujian buat kalian. Sudah, jangan kufur. Bayangin, fala takfur, jangan kufur. Ya. Dan ujung-ujungnya tujuan sihir apa? Ma yufariqu bainal mar'i wa zawji. Itu puncaknya. Tujuan terjadinya sihir adalah memisahkan laki suami dengan istrinya, dan ini yang paling dicintai sama iblis. Anda tahu anak buah iblis itu kalau datang, ya, iblis kan Rasulullah menjelaskan, inna iblis yad'u arsyahu alal ma. Iblis itu meletakkan apa? Singgasananya di air. Ya, makanya di lautan itu. Ya, kemudian datang anak buahnya mengatakan apa? Aku telah menggoda gini dan gini. Engkau belum melakukan apa-apa. Terus satu-satu datang, engkau belum melakukan apa-apa. Satu mengatakan, saya telah memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Turun iblis. Turun khusus ngasih penghargaan sama anak buahnya yang ini. Pertanyaannya, kenapa iblis paling senang itu? Karena, ya, amalan satu tapi korban banyak. Apa itu? Perceraian. Banyak nggak korbannya? Tinggal ngitung aja. Punya anak berapa jadi korban. Betul nggak? Keluarganya jumlahnya berapa, korban juga. Korbannya banyak ya ikhwah. Jadi iblis itu paling senang, ya, sekali melakukan bukan 3 pulau lagi, banyak pulau dilewati. Caranya apa? Amalan perceraian. Paling senang iblis kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini semakin menjadikan kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayahnya dan rahmatnya, dan mudah-mudahan jauhkan kita dari kesyirikan dan murkanya, serta mudah-mudahan Allah menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.